Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGD yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian surat Al-Waqiah dari narasumber utama, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh uh, Imam um, Ahmad Ibn Ajibah, seorang sufi dari Maroko. Ya. Ini akan memegang tafsir dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tafsirnya Al-Bahar Al-Madid, atau dalam bahasa Inggris The Immense Ocean, dalam bahasa Indonesia Samudra yang dalam, merujuk kepada Al-Quran yang sangat dalam artinya. Ya. Nah, seperti kita sampaikan sebelumnya, tafsir ini ada dua, ya, atau ada dua section dalam tafsir ini. Section tafsir standar, kemudian ada juga kiasan, tafsir kiasan. Karena ini dalam konteks tafsir sufi, ya. Jadi ada yang standar dari seorang sufi, ini in this case Ahmad Ibn Ajibah, dengan arti kiasannya juga yang beliau Ahmad Ibn Ajibah dapatkan pada saat membaca ayat-ayat ini dan menafsirkan ayat-ayat ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-4 hingga ayat ke-12. Insya Allah. Melanjutkan kajian minggu lalu, di ayat ke-4 adalah suasana dari hari kiamatnya. Ini dari tafsir standarnya, ya, tafsir standar seorang sufi dari Ahmad Ibn Ajibah, ya, bukan kiasannya, ya, tafsir standarnya. Jadi di ayat ke-4 intisarinya adalah kondisi di hari kiamat, ya, di mana gunung diratakan, kemudian bagaikan debu yang berterbangan. Nah, kita bayangkan beberapa tahun lalu di Indonesia terjadi gempa atau bencana alam, gunung anak Krakatau meletus, dan setelah selesai kita lihat bahwa sebagian merata dengan tanah. Baru sebagian sudah terjadi tsunami seperti itu, ya, di pantai Banten misalnya. Bagaimana kalau seluruh gunung itu? Dan bagaimana kalau gunung-gunung yang lain juga seperti itu secara bersama-sama? Ya, atau kita di Kanada seperti ini, apalagi kita melihat gunung Rocky Mountain yang sangat kuat, ya, rata dengan tanah. Bayangkan kekuatan gempa seperti apa. Itu yang terjadi pada hari kiamat, ya, hari akhir. Makanya kita harus merasa takut, kemudian mempersiapkan diri karena kita begitu lemah. Ini jangan sombong di hadapan Allah, kita tak sanggup, ya, menahan bencana atau kekuatan yang seperti itu. Oke. Kemudian di berikutnya, ayat-ayat berikutnya, intisarinya adalah manusia pada saat itu di hari kiamat dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama, golongan yang dekat kepada Allah, as-sabiqun atau al-muqarrabun. Kemudian golongan tangan kanan, artinya yang menerima kitab amal perbuatannya di tangan kanan, mereka masuk ke surga. Kemudian mereka yang menerima kitab amal perbuatannya dengan tangan kiri, ya, mereka masuk ke neraka. Nah, kemudian dijelaskan, ya, dalam hal ini apa sih yang dimaksud dengan asabikun ini, ya? Ya, jadi asabikun asabikun, ya. Ini merupakan kata kalimat format dari bahasa Arab yang menunjukkan bahwasannya sungguh di sini sudah sesuatu yang sangat sangat dikenal, ya. Kalau ada seorang menyebutkan asabikun asabikun, asabikun asabikun artinya yang seperti Irfan bilang, wah, well, misalnya gunung Rocky Mountain itu seperti gunung Rocky Mountain, everybody knows, ya, seperti itu. Itu hanya format dalam bahasa Arab, ya, dalam hal ini mukjizat literatur atau bahasa dari Al-Quran, ya, sangat menunjukkan artinya orang yang sabikun ini sangat terkenal, ya. Ini apa namanya di hadapan Allah, sabikun, dan juga bagi kita semua, ya, yang tentunya secara logika dapat memahaminya, ya. Mereka dalam ayat berikutnya, mereka adalah orang yang di dekat dengan Jannatun Naim, ya, Jannatun Naim. Jadi mereka itu tempat tinggalnya nanti adalah di Jannatun Naim, ya, dekat dengan Allah. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa mereka ini, orang yang sangat terkenal di hadapan Allah ini, as-sabiqun ini, ya. Di sini disebutkan ada beberapa pendapat, ya, ini tafsir standarnya, ya. Mereka adalah orang yang sabikun, orang yang paling dulu, istilahnya paling dulu apa, ya,
Salah satu penafsir adalah paling dulu adalah mengerjakan amal perbuatan baik. Ya, sholatnya ada adzan, laksanakan sholat. Ada kesempatan bersedekah, paling duluan. Ada kesempatan volunteering, paling duluan. Ya, asabikun, sabikun. Jadi apa sih maksudnya orang yang sabikun, orang yang di paling dahulu itu adalah orang yang paling dahulu dalam menjalankan amal perbuatannya, ibadah-ibadahnya dan sebagainya. Itu salah satu pendapat, ya. Kemudian ayat berikutnya adalah mereka yang didekatkan dengan Allah di Jannatul Na'im. Jadi hadiahnya atau ganjarannya bagi mereka, mereka itu posisinya di surga karena surga itu berderajat. Ya, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi setelah masuk surga itu ada derajat-derajatnya. Dan derajat-derajatnya itu adalah berdasarkan amal perbuatan kita. Sekali lagi, kita masuk surga atas rahmat Allah. Ya, siapapun masuk surga bukan karena amal perbuatannya, karena rahmat Allah. Tetapi tingkatan level di surganya itu berdasarkan amal perbuatannya. Begitu pendapat para ulama. Dan sabikun ini levelnya sangat tinggi, ya, pada surganya derajat paling tinggi dan bisa bercengkrama istilahnya melihat Allah. Tentunya bukan secara fisik, ya, karena Allah itu beyond fisik, ya. Jadi di luar experience secara experience selalu melihat Allah di Jannatul Na'im tersebut. Walau alam, kita tidak bisa membayangkan Jannatul Na'im itu seperti apa, ya. Oke, itulah istilahnya orang yang sabikun intisarinya, ya. Nah, insya Allah minggu depan kita melihat orang yang tangan kanan dan tangan kiri, insya Allah. Nah, bagaimana dengan tafsir isyaratnya? Bagaimana dengan tafsir kiasannya? Mengingat Ahmad Ibn Ajibah ini seorang sufi. Nah, di sini pada saat lanjutan minggu lalu, ya, disebutkan ayat sebelumnya, ya, ayat nomor 3 kita membahas, ya, khofidatur rofi'ah, ya. Jadi ada yang ditingkatkan derajatnya, ada juga yang direndahkan. Itu tafsir standar, tapi secara tafsir kiasan itu menunjukkan hati kita, ya, hati kita ini kotor, ya, banyak penyakitnya. Nah, tapi jadi mulanya bersih, kemudian kita hidup banyak melakukan kesalahan jadi kotor, tapi dapat dibersihkan, ya. Dan pada saat hari kiamat, bukan hari dalam tafsir sufi ini bukan masalah hari kiamat, ya, tapi dalam perjalanan hidup seorang yang mencari keridhaan Allah, para sufi atau bagaimana, ya, di dalam hal ini mereka membersihkan hati mereka, ya. Nah, ada golongan yang dalam hal ini dalam pembersihan tersebut, hal-hal yang kotor dalam hatinya tersebut dihancurkan, ya, direndahkan, dan hal-hal yang baik muncul pada saat mereka berjalan mencari kehendak Allah, ya, mencari keridhaan Allah. Itulah tafsir isyarat atau arti kiasan dari khofidatur rofi'ah. Jadi dalam hati kita yang kotornya itu hancur, ya, dalam perjalanan tasawuf itu hancur, ya, dibersihkan. Dalam bahasa Inggris abase. Kemudian yang bersihnya ditingkatkan, ya. Kemudian berikutnya yang bagaikan gunung tadi, arti kiasannya itu adalah itu tadi, ya. Jadi orang-orang itu di dalam hal ini, ya, jadi dalam kan dibersihkan tadi, ya. Orang-orang kan ada tiga, ya, ada tiga kelompok tadi, yang sabikun, kemudian yang tangan kanan, tangan kiri, ya. Nah, secara arti kiasannya, Imam Ibn Ajibah ini menyebutkan bahwasannya orang yang sabikun ini adalah bagaikan orang yang pada saat kadang-kadang dalam perjalanan spiritualnya melihat cahaya dari Allah atau hidayah Allah, mereka tidak silau, mereka tidak panas, karena kita menunjukkan diskusi minggu lalu, ya, cahaya itu ada panas dan ada ya, cahaya itu ada panas dan ada juga light, ya, ada heat dan juga ada light-nya, ya. Jadi cahayanya kita mau, tapi
hit-nya juga kita harus menerima. Nah, orang-orang yang sabikun ini pada saat menerima cahaya tersebut, mereka tidak silau dan mereka bertahan. Walaupun hatinya sakit, hatinya pedih, hatinya berjuang karena pembersihan hati tersebut, tapi mereka terus istiqomah, ya, istilahnya. Tidak orang mereka tidak silau dan tidak juga merasa menyerah karena panas tersebut. Itu orang yang sabikun, arti kiasannya, ya, dalam proses tersebut. Kemudian bagaimana dengan orang yang tahan kanan? Orang tahan kanan itu kebanyakan dari kita, ya. Paling tidak Ivan, semoga Ivan juga termasuk bagian yang tahan kanan, insya Allah masuk surga, semoga kita semua juga, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kita ini on and off, ya. Kadang-kadang kita melihat cahaya, kita kuat, tapi kadang-kadang berikutnya tak kuat. Ya, jadi maju mundur. Tapi insya Allah lebih banyak majunya daripada mundurnya. Ya, karena perjalanan spiritual ini adalah perjalanan hidup. Itu yang kedua, orang yang tahan kanan. Sedangkan yang tangan kiri itu adalah orang yang begitu melihat cahaya, oh, saya silau dan terlalu panas dan back off, yang mundur. Ya, jadi itu sepertinya. Jadi itu arti kiasan. Jadi kita telah membahas tadi, ya, arti dari ayat di surat Al-Waqiah, tapi dari sisi arti kiasannya, bukan arti harafiahnya. Arti harafiahnya tadi sabikun, kan, ya. Walaupun arti harfiah pun tetap diterjemahkan, ya, sabikun tadi seperti orang yang paling dahulu mengerjakan amal perbuatan baik. Tapi tetap dalam konteks harfiah, ya. Tapi ada juga konteks kiasannya seperti yang konsep tadi, ya, mengenai orang tiga golongan orang, ataupun mengenai gunung yang diratakan tadi. Secara harfiah artinya gunung yang merata di hari akhir, tapi secara spiritual itu bagaikan, atau arti kiasannya itu bagaikan penyakit hati kita yang hancur pada saat kita menerima spiritual opening, istilahnya, hancur. Yang kotornya hancur, yang bersihnya muncul. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kajian yang mati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan dari segi pengertian ataupun dari segi penyampaian. Mohon maaf. Wa'afu wa barakallahu fikum, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.